akademik 2020-2021 Universitas 11 Maret melalui daring Zoom Meeting. Acara hari ini juga terhubung di saluran kanal YouTube channel Universitas 11 Maret sebagai acara siaran langsung. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan memulai acara pada pagi hari ini dengan diawali menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Yang kami hormati, dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama. Boleh? Iya. Nah, saya dari mana WLAE dan sakit dong, kan tinggal mati aja. Bismillah. Indonesia Raya ini. Sama. Boleh? Iya. Saya dari mana WLAE. Hadirin kami silakan duduk kembali. Apa itu warna kalau gambar itu? Laporan hasil seleksi mahasiswa baru oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas 11 Maret, Profesor Dr. Insinyur Ahmad Yunus, Magister Sains. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Rektor UNS, Profesor Dr. Jamal Wibowo, SHM. Yang saya hormati Pak Dekan Sekolah Pasca Sarjana, Profesor Sutarno, dan Bapak Wakil Dekan 1, Pasca Sarjana, Profesor Dr. Agus Kristianto. Dan yang saya hormati para Kaprodi S2 dan S3, dan hadirin sekalian yang saya banggakan, saya bacakan laporan hasil seleksi penerimaan mahasiswa baru pada upacara penyerahan calon mahasiswa baru pasca sarjana periode 2 tahun akademik 2021
kepada Rektor Universitas 11 Maret. Pada hari ini, Selasa tanggal 16 Maret, Panitia Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas 11 Maret melaporkan pelaksanaan kegiatan penerimaan mahasiswa baru pasca sarjana UNS periode 2 tahun akademik 2020-2021 kepada Rektor. Seleksi penerimaan mahasiswa baru pasca sarjana tahun 2020-2021 dilaksanakan untuk program magister dan program doktor melalui 2 periode. Periode 1 sudah diserahkan dan dilantik pada tanggal 14 September 2020 dengan rincian untuk program magister sejumlah 756 mahasiswa dan untuk program doktor sejumlah 207 orang. Sedangkan untuk periode 2 semester ini yang akan dilantik pada hari Selasa 16 Maret yaitu sebagai berikut. Untuk program magister sejumlah 407 orang dan untuk program doktor sebanyak 20 orang yang mendapatkan program doktor S3 beasiswa sebanyak 7 orang, yang tidak mendapatkan beasiswa sebanyak 20 orang. Sedangkan yang program doktor reguler sebanyak 124 orang. Seluruh calon mahasiswa baru UNS pada tahun akademik 2020-2021 tersebut terbagi ke dalam periode 1 yang terdiri dari 44 program studi magister dan 19 program studi doktor. Periode 2 yang terdiri dari 36 program studi magister dan 14 program studi doktor. Seluruh calon mahasiswa baru tersebut terdistribusi ke dalam 11 fakultas dan 1 sekolah pasca sarjana, yaitu sebagai berikut. Pada periode 2 ini, untuk Fakultas Ilmu Budaya, program doktor 11 orang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, program magister 147 orang, dan program doktor 21 orang. Fakultas Hukum, untuk program magister 54 orang, untuk program doktor 14 orang. Untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program magister ada 66 orang, program doktor ada 45 orang. Untuk Fakultas Kedokteran, program doktor 10 orang, untuk Fakultas Pertanian, program magister 18 orang, program doktor 6 orang. Fakultas Teknik, untuk program magister 25 orang, program doktor 10 orang. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, program magister 15 orang, kemudian Fakultas Seni Rupa dan Desain, program magister 3 orang, untuk Fakultas Keolahragaan, program doktor 2 orang, dan untuk sekolah pasca sarjana, program magister 79 orang, dan program doktor 27 orang. Jumlah keseluruhan yang akan dilantik adalah 558 orang. Seluruh calon mahasiswa yang diterima telah memenuhi persyaratan administrasi akademik. Selanjutnya, Panitia SPMB UNS menyerahkan calon mahasiswa tahun akademik 2020-2021 kepada Bapak Rektor Universitas 11 Maret dengan permohonan agar berkenan untuk melantik mereka menjadi mahasiswa Universitas 11 Maret. Sekian laporan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan atas pembacaan hasil seleksi mahasiswa baru pasca sarjana. Acara selanjutnya pembacaan SK oleh Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan Bapak Dr. Andus Agus Rohman Agus Pratomo.
Keputusan Rektor Universitas 11 Maret nomor 340 UN 27 HK.02 tentang pelantikan mahasiswa baru Sekolah Pasca Sarjana periode 2 tahun akademik 2020-2021 Universitas 11 Maret. Rektor Universitas 11 Maret menimbang A. Bahwa calon mahasiswa baru hasil seleksi penerimaan mahasiswa baru Universitas 11 Maret periode 2 tahun akademik 2020-2021 melalui seleksi penerimaan mahasiswa baru program magister dan doktor yang memenuhi persyaratan dan telah melaksanakan registrasi sesuai ketentuan perlu diresmikan, dilantik sebagai mahasiswa Universitas 11 Maret tahun akademik 2020-2021. B. Dan seterusnya. Mengingat 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Dan seterusnya. Memutuskan menetapkan ke-1. Daftar nama calon mahasiswa baru Universitas 11 Maret yang dinyatakan lolos seleksi melalui seleksi penerimaan mahasiswa baru program magister dan doktor periode 2 tahun akademik 2020-2021 sebagaimana terlampir telah memenuhi ketentuan sebagai calon mahasiswa Universitas 11 Maret. Kedua, melantik calon mahasiswa baru sebagaimana dimaksud diktum ke-1 sebagai mahasiswa program magister dan doktor Universitas 11 Maret periode 2 tahun akademik 2020-2021. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Surakarta tanggal 16 Maret 2021, Rektor Profesor Dr. Jamal Wiwoho, SH.M.Hum. Lampiran keputusan Rektor nomor 340-UN27-HK.02-2021 tentang nama-nama mahasiswa baru program magister dan doktor periode 2 tahun akademik 2020-2021 Universitas 11 Maret. 1. Nama Lucianita Bayu Rizky, NIM A132102001, Program Studi Ilmu Lingkungan Program Magister. 2 dan seterusnya. 438 nama Waskito Aji SP, NIM T8621020002, Program Studi Ilmu Keolahragaan Program Doktor. Rektor Profesor Dr. Jamal Wiwoho, SH.M.Hum. Memasuki acara selanjutnya, yaitu pelantikan dan kuliah perdana mahasiswa baru program magister dan doktor periode 2 tahun akademik 2020-2021 Universitas 11 Maret. Dilanjutkan kuliah perdana oleh Rektor Universitas 11 Maret, Profesor Dr. Jamal Wiwoho, Sarjana Hukum Magister Humaniora. Hadirin yang kami hormati, khususnya mahasiswa baru program magister doktor agar tetap bersiaga mengikuti proses ini dengan hikmat. Kepada Bapak Rektor Universitas 11 Maret, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saudara-saudara sekalian, secara resmi saya lantik sebagai mahasiswa sekolah pasca sarjana di Universitas 11 Maret. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa membimbing kita semua. Amin. Baik, saya lanjutkan atau bagaimana MC? Monggo Prof untuk dilanjutkan kuliah perdana dari Bapak Rektor Universitas 11 Maret. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati
Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas 11 Maret, Profesor Ahmad Yunus. Yang saya hormati Dekan Sekolah Pasca Sarjana Universitas 11 Maret, Profesor Sutarno, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Profesor Agus Kristianto, para dekan di lingkungan Universitas 11 Maret, para wakil dekan bidang akademik dan kemahasiswaan di lingkungan UNS, para direktur, Kabiro, akademik dan kemahasiswaan, para mahasiswa program doktor dan para mahasiswa program magister di Universitas 11 Maret yang baru saja dilakukan pelantikan, mahasiswa baru S2 dan S3 periode kedua tahun akademik 2020-2021. Bapak Ibu yang saya hormati dan para mahasiswa S2 dan S3, saya ucapkan selamat datang di kampus Pelopor dan Benteng Pancasila, kampus yang ada di Surakarta, di mana main campusnya adalah di Kentingan. Perlu saya sampaikan bahwa kita baru saja mengadakan Dies Natalis yang ke-45, tepatnya tanggal 12 Maret yang lalu, karena tanggal 11 Maret bertepatan dengan peringatan Isra Mi'raj. Saya ucapkan selamat datang dan selamat memasuki gerbang baru, era baru di Universitas 11 Maret. Universitas yang sejak tanggal 6 Oktober yang lalu ditetapkan oleh Presiden Jokowi dengan peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2020 sebagai Universitas Berbadan Hukum atau tepatnya PTNBH Universitas 11 Maret. Kalau kita melihat pola penerimaan mahasiswa baru kita sesuai dengan peraturan khususnya Permendikbud nomor 6 tahun 2020, maka penerimaan mahasiswa baru di UNS dan pada umumnya di perguruan tinggi negeri dilakukan dengan SNMPTN, SBMPTN, dan jalur mandiri. Khususnya berkaitan dengan pola penerimaan pada jalur sarjana. Manakala kalau kita ini sekarang sudah mempunyai vokasi atau diploma atau keahlian, kemudian ada sarjana S1, kemudian ada S2 atau magister, dan program doktor atau S3. Kita lihat misalnya saja peta penerimaan mahasiswa baru di jalur diploma, pendaftarnya jumlahnya ada 19.794 calon yang diterima dan bis registrasi 2.390 mahasiswa dengan tingkat keketatan 1:8. Manakala kita membandingkan dengan jalur atau dengan program studi S1 atau sarjana, pendaftarannya yang kita ikuti dengan jalur tadi, yakni SNMPTN, SBMPTN, dan jalur mandiri, yang mendaftar sejumlah 116.414 orang. Yang diterima dan registrasi hanya 6.975 mahasiswa dengan tingkat keketatan 1:17.
Sedangkan pada program magister atau S2, jumlah pendaftarnya ada 1.063 orang yang diterima dan registrasi 580 mahasiswa dengan ketatan 1:2. Sedangkan program doktor pendaftarnya ada 308 orang, diterima 160 dengan tingkat keketatan 1:2. Bapak Ibu, saudara-saudara, para mahasiswa magister dan program doktor, magister dan program doktor, khususnya di sekolah pasca sarjana, boleh dikatakan start menuju kualitas yang lebih tinggi setelah program S1. Kita harapkan program pasca sarjana ini membawa sebuah pribadi-pribadi dengan sosok sukses yang sedang memulai lagi untuk melaju ke depan pada trek studi menuju kualifikasi yang lebih tinggi. Khususnya berkaitan dengan KKNI ini, maka boleh dikata startnya seperti ini, kemudian bisa berjalan, berlari, melompat, berenang, bahkan terbang. Saya sebagai pelaku, ya, betapa kita bisa melakukan berjalan, berlari, melompat, berenang, dan terbang. Karena apa? Karena setelah S1, kemudian S2, bahkan kemudian saya S3. Teman-teman, Prof. Yunus, Prof. Tarno, Prof. Agus Kris, itu ya demikian. Sekarang sudah terbang ke angkasa. Kalau S1 dulu baru berjalan dan berlari kira-kira begitu, tapi karena sekarang sudah menyandang doktor, bahkan guru besar, sekarang sudah terbang mengangkasa. Ya, karena terbang mengangkasa, Prof. Yunus, Prof. Tarno, Prof. Agus, itu bisa saja sarapan di Soto Gading, kemudian makan siang di Changi, Singapura, tetapi juga makan malam bisa dilakukan di Jepang atau di negara-negara lain. Artinya apa? Dengan terbang ini menjadi unlimited connection. Karena apa? Karena ada track baru yang namanya studi S2 dan S3. Saudara-saudara, kalau kita lihat sukses studi, ini mulai bergerak dengan menambah kecepatan tiap detiknya yang berakselerasi menuju garis finish. Ya, bahkan kalau sudah S3, sudah guru besar, ini unlimited. Jadi tak terbatas. Finishnya di mana? Yang nggak tahu, tinggal tujuannya penerbangnya kemana. Kita diundang untuk jadi pembicara, kita diundang untuk seminar internasional, kita jadi pembicara di ujung, misalnya saja di Universitas Syah Kuala, setelah itu diundang di Universitas Cendrawasih, dan dari ujung barat ke ujung timur di Nusantara ini. Saudara-saudara, ini konsep KKNI, pencapaian level kualifikasi melalui berbagai jalur. Kita lihat, misalnya pendidikan formal, ini dari SD, SMP, SMA, diploma 2, 3, bahkan sekarang ada diploma 4, diploma terapan, kemudian ada S1, S1 itu KKNI di level 6, profesi di level 7, S2 di level 8, dan S3 di puncak ini di level yang ke-9. Saudara-saudara yang berbahagia, pada hari ini saudara akan memasuki gerbang baru level 8 atau di level 9 bagi S3. Ya, jadi makin cepat dan ujungnya atau puncaknya ada di level 9 pada
program doktor ini. Tentu kita berharap pendidikan kita menjadi pembelajaran yang bermutu, yang belajar mandiri. Kita harapkan semakin naik ini pembelajarannya menjadi pembelajaran yang lebih mandiri. Jadi mohon maaf kalau S2 dan S3 itu masih nunggu perintah dari dosen, ya ini belum mandiri. Kita berharap S2, dosen memberi kail dan para mahasiswa, dan S3 utamanya mencari ikan sendiri-sendiri. Ya, buku menjadi sangat penting, literatur, perpustakaan, internet, dan sebagainya menjadi sangat penting karena mengembangkan pola belajar mandiri. Harapannya dengan pola-pola ini mendekatkan universitas dengan dunia industri dan atau dunia usaha dan dunia industri. Kita berharap bahwa menyiapkan SDM itu adalah sebuah prasarana dan sarana yang sangat tepat untuk menyongsong era revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Dengan SDM yang bagus, tentu kita sangat mudah untuk menyesuaikan diri dengan revolusi industri 4.0 dan masyarakat 5.0. Kalau kita melihat, maka prioritas utama di perguruan tinggi dalam 5 tahun ke depan adalah bagaimana menciptakan SDM unggul pemimpin masa depan. Perguruan tinggi, khususnya adalah Universitas 11 Maret, siap menyongsong penciptaan SDM yang unggul untuk memimpin masa depan. Jadi banyak yang mengatakan UNS adalah pusat untuk menyiapkan kader-kader penerus bangsa ini, kader-kader terbaik penerus bangsa Indonesia ini. Proses utamanya adalah dengan melakukan pembinaan, pembelajaran, pencetakan karakter mahasiswa di perguruan tinggi. Kalau kita melihat, ini kita lakukan betul-betul di Universitas 11 Maret, bagaimana pembinaan kepada kemahasiswaannya, sistem pembelajaran, walaupun pembelajaran di tengah pandemi COVID, sejak Maret tahun 2020, kita sudah mencoba dan melaksanakan secara daring. Kita kemudian akan melakukan terobosan-terobosan serta inovasi-inovasi kreatif di dalam proses pembelajaran, baik itu daring maupun luring, atau mengkombinasikan pembelajaran daring dan luring dengan cara hybrid learning. Kalau kita melihat, maka jenjang S2 dan S3 pada tataran kualifikasi yang lebih tinggi mestinya melakukan adaptasi dan mengambil peran strategis sebagai fungsi penghela. Tahun 2020, Pak Menteri merupakan mengambil kebijakan dengan Kemendikbud nomor 754 tahun 2020 yang dinamakan sebagai indikator kinerja utama perguruan tinggi negeri. Kita ketahui bahwa perguruan tinggi negeri kita itu ada 122, di mana 77 adalah perguruan tinggi Satker, 33 itu perguruan tinggi BLU, dan 12 itu perguruan tinggi badan hukum. Satu di antaranya adalah Universitas 11 Maret sejak tanggal 6 Oktober yang lalu. Ada 8 indikator. Jadi 8 indikator ini menjadi penting. Indikator pertama adalah bagaimana perguruan tinggi kita menyiapkan kelulusan ini, baik S1 maupun diploma.
mendapatkan pekerjaan, melanjutkan studi, dan menjadi wiraswastawan. Kita harapkan lulusan S1 dan diploma dari Universitas 11 Maret itu 90% bisa terwadai di sini. Bisa mendapatkan pekerjaan, bisa melanjutkan studi, dan bisa menjadi wira swasta. IKU yang kedua adalah mahasiswa di luar kampus. Jadi lebih ditekankan pada mahasiswa S1 dan diploma, menghabiskan paling sedikit 20 SKS di luar kampus. Oleh karena itu Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, 20 SKS itu di dalam kampus di luar prodinya, 20 SKS di luar kampus di luar prodinya atau dalam prodi yang sama, dan 20 SKS di dalam dunia usaha dan dunia industri. Kita berharap bahwa mahasiswa memperoleh prestasi paling sedikit tingkat nasional. Oleh karena itu, saya mengapresiasi rekan-rekan bidang 1, Pak WR1, para WD1, Pak Direktur Reputasi Akademik dan Kemahasiswaan yang mengambil kebijakan tahun kemarin dan diinisiasi untuk lebih cepat tahun ini mengambil atau melakukan rekrutmen mahasiswa baru, baik itu S1 maupun diploma, yang mempunyai prestasi nasional dan internasional. Silakan saudara-saudara yang mempunyai keluarga, adik, kakak, tetangga, yang mempunyai reputasi tingkat nasional dan internasional, daftarkan saja ke UNS. Kami akan carikan beasiswa, kami akan carikan suasana, sarana yang memungkinkan karir, entah itu seni, entah itu olahragawan, entah itu akademik. Kita akan coba dampingi agar prestasi-prestasi itu makin meningkat. IKU yang ketiga adalah dosen di luar kampus, khususnya adalah yang berkegiatan di kampus lain, misalnya saja QS 100, dan mohon maaf, mestinya dia juga bisa melakukan pembinaan kepada mahasiswa untuk mendapatkan prestasi nasional dalam 5 tahun terakhir. Jadi antara IKU 2 dan IKU 3 ini sangat berdekatan. Utamanya adalah 2B dengan 3 ini. Indikator kinerja utama yang keempat adalah kualifikasi dosen tetap di UNS. Ada sekitar 1.700-an dosen kita. Ya, sekarang ini berkualifikasi S2. Sekarang kita sudah ada sekitar 44%, mendekati 45%, yang S2 sekitar 700-an sekian, 740 sampai 940 yang sudah doktor. Kita akan dorong semua yang belum doktor atau yang magister agar mau melanjutkan ke jenjang S3. UNS mengambil kebijakan tahun 2020 dengan dosen-dosen yang belum S3 kita sekolahkan di UNS untuk menyelesaikan S3 gratis semuanya. Jadi tidak perlu membayar. Oleh karena itu tadi Pak WR bidang akademik dan kemahasiswaan menyatakan diterima dengan beasiswa atau tidak dengan beasiswa. Berikutnya, dosen-dosen kita dorong mempunyai sertifikat kompetensi atau profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri. Dan yang ketiga, mari sama-sama, bahkan mahasiswa S3 yang mempunyai profesi di dunia industri dan dunia usaha yang bagus, ikut ngajar di UNS. Silahkan, saya buka. Misalnya saja belum lama ini saya menerima lamaran
salah satu direktur di Garuda Indonesia. Prof. Jamal, saya ingin mengabdi dan ikut mulang di UNS. Boleh? Boleh. Karena dia kaum profesional. Ya, salah satu direktur di Garuda mau mengajar. Dia bilang, saya nggak mikir soal honorariumnya, Pak. Yang penting kami mempunyai kontribusi di kampus, begitu. Ini IKU yang keempat. IKU yang kelima adalah jumlah luaran riset dan pengabdian masyarakat yang dapat direkognisi internasional atau ditetapkan. Jadi rekognisinya internasional, tetapi riset dan pengabdiannya atau riset dan pengabdiannya bisa diimplementasikan di masyarakat. Ini cukup banyak saya dorong supaya para dosen itu mempunyai sikap bahwa riset dan pengabdian tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban sebagai dosen. Tetapi riset dan pengabdian itu berorientasi pada hal-hal yang memungkinkan bisa diterapkan atau diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang keenam adalah prosentase program S1 dan diploma yang melaksanakan kerjasama dengan mitra. Kami ambil kebijakan Wakil Rektor bidang kerjasama, perencanaan kerjasama, bisnis dan informasi, Wakil Rektor bidang 4, Profesor Sajidan, silahkan untuk melakukan MOU dengan UNS sebanyak mungkin, baik itu dengan perusahaan, dengan pemerintahan daerah, dengan kelembagaan, dengan luar negeri, dan sebagainya. Jauh lebih penting kemudian dari MOU itu bisa diimplementasikan dalam bentuk melaksanakan kerjasama atau Memorandum of Action dengan para mitra. IKU yang ketujuh adalah pembelajaran dalam kelas di mana prosentase S1 dan S2 yang menggunakan pembelajaran pemecahan kasus atau case method atau team based project sebagai bagian dari bobot evaluasi. Dan yang terakhir kita dorong prodi-prodi kita, baik itu S1, S2, S3 maupun vokasi, mempunyai akreditasi atau sertifikasi internasional. Kita lihat sekarang hampir semua prodi kita itu S1 sudah A. Kalau S2 itu sekitar 65% itu A. S3 itu sekitar 30-an itu sudah A. Kita dorong yang B manakala diakreditasi harus dapat A. Yang A bisa meloncat untuk ke akreditasi internasional. Sedangkan bagi prodi yang sudah 2 kali akreditasinya A harus mengajukan akreditasi internasional. Ini adalah jenjang-jenjang S2 dan S3 pada kampus Merdeka. Jadi tahun 2020 Pak Menteri mengeluarkan 5 kebijakan istimewa. Kebijakan nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, dan 7 yang kemudian dikatakan sebagai kebijakan kampus Merdeka. Kampus Merdeka misalnya saja ini membuka prodi baru Permendikbud nomor 7 tahun 2020. Karena UNS sebagai PTNBH maka membuka prodi baru itu hanya diajukan oleh dekan yang akan mengajukan prodi baru itu kepada rektor. Rektor kemudian mengajukan kepada Senat Akademik UNS untuk bisa dibahas dan direkomendasikan apakah prodi baru itu disetujui atau tidak. Kalau sudah disetujui, maka pembukaan prodi baru cukup dengan SK Rektor. Nah, kami berharap bahwa prodi-prodi baru itu adalah prodi-prodi yang futuristik, prodi-prodi yang inovatif,
bukan prodi-prodi konvensional. Prodi itu harus bisa menjawab tantangan dunia usaha dan dunia industri di zaman revolusi industri 4.0 dan masyarakat atau society 5.0. Yang kedua adalah sistem akreditasi perguruan tinggi. Ya, akreditasi kita itu secara institusi AA dengan nilai terbaik ketiga. Kita lihat di Indonesia itu ada sekitar 4.500-an perguruan tinggi kita, baik negeri atau swasta. Dari 4.500 itu hanya sekitar 96 perguruan tinggi yang institusinya terakreditasi A. Jadi kita termasuk akreditasi A. Sebagian besar prodi-prodi kita sudah prodi-prodi A atau unggul. Dan kita dorong itu menjadi prodi yang tersertifikasi atau terakreditasi internasional. Yang ketiga, itu sesuai dengan Permendikbud nomor 4 tahun 2020 tentang perguruan tinggi badan hukum. Saya tadi sudah sampaikan, puncak perguruan tinggi negeri di Indonesia adalah perguruan tinggi badan hukum. Sekarang hanya ada 12 perguruan tinggi negeri dari 122 perguruan tinggi negeri di Indonesia. Aturan yang berkaitan dengan Permendikbud 4 tahun 2020 ini memungkinkan perguruan tinggi Satker langsung ke perguruan tinggi badan hukum. Apalagi perguruan tinggi BLU dengan persyaratan-persyaratan sesuai dalam Permendikbud 4 tahun 2020. Kalau kita masih agak berat waktu itu karena persyaratan-persyaratannya lebih agak berat jika dibanding dengan pada Permendikbud 4 tahun 2020. Permendikbud nomor 6 tahun 2060 juga penerimaan biaya mahasiswa baru program sarjana dan program sarjana. Yang paling adalah tentang KIP, Kartu Indonesia Pintar atau kuliah. Minimal 20% dari mahasiswa baru kita akan kita masukkan menjadi peserta beasiswa KIP kuliah. Bapak Ibu yang saya hormati, saudara-saudara mahasiswa S2 dan S3, ini kami juga baru menyusun sebuah formulasi yang tepat 3 semester di luar prodi, 1 semester di luar prodi dalam kampus kita, 1 semester di luar kampus kita, dan 1 semester di dunia industri dan usaha. Saudara-saudara, kalau kita melihat pendidikan tinggi, tujuannya adalah mewujudkan atau membentuk manusia yang beriman dan bertakwa dan sebagainya. Ya, bagaimana sistem pembelajaran di pendidikan tinggi kita? Ini. Jadi lebih menekankan pada 6C for hot, communication, collaboration, compassion, critical thinking, creative thinking, dan computation logic yang sifatnya adalah adaptive, flexible leadership, reading skill, writing skill, himbauannya menambah SKS dalam bahasa Inggris dan IT. Saya mendorong lulusan-lulusan yang dari S1, diploma, S2, dan S3 dengan standarisasi output penguasaan bahasa Inggris dengan TOEFL tertentu. Dan IT skill. Karena apa? Generasi yang akan memenangkan persaingan adalah generasi yang tahu tentang skill IT ini.
Ini KKN ini, kemudian mahasiswa Tridharma perguruan tinggi, kita lihat pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, dengan magang, dengan terjun ke masyarakat, dan sebagainya. Kita harapkan kita akan menjadi lebih sempurna dengan literasi baru karena ada apa? Ada big data, ada teknologi, dan SDM yang mumpuni dan handal mengakses segala perkembangan teknologi informasi yang ada. Kita lihat misalnya saja kalau sudah output, ada sertifikat kompetensi, sertifikat profesi, sertifikat bahasa Inggris, dan sebagainya. Saudara-saudara, memahami tentang kampus Merdeka dan Merdeka Belajar, maka kita lihat di Merdeka Belajar, misalnya perguruan tinggi wajib memberi hak bagi mahasiswa secara sukarela atau ini sukarela, bisa diambil atau tidak, mengambil SKS tadi 2 semester di luar kampus dan 1 semester di dalam kampus pada prodi yang berbeda. Jadi kalau kita melihat S1 misalnya saja, itu 5 semester di kampus prodi itu. Ada perubahan-perubahan dari definisi, misalnya perubahan tentang SKS. Kalau dulu itu jam kegiatan, sekarang jam belajar. Kegiatan bisa dilakukan, bisa in classroom, bisa praktek magang, bisa pertukaran pelajar mahasiswa, bisa proyek di desa, bisa wirausaha, riset, studi independen, dan kegiatan mengajar di daerah terpencil. Ya, UNS cukup dikenal di daerah terpencil, misalnya saja ada di daerah Nusa Tenggara Timur, kemudian ada di Mataram, dan sebagainya. Dan kita berharap nanti UNS menjadi pagar-pagar pendidikan di 3T. Kita berharap KKN kita akan kita tebarkan ke daerah-daerah 3T agar proses pembelajaran yang di 3T itu tidak terlalu timpang jika dibandingkan dengan yang ada di Jawa, misalnya saja. Bapak Ibu yang saya hormati, para mahasiswa baru S3 dan S2, kita kenal dosen sebagai penggerak. Ya, dimaknai dengan apa? Dengan dosen yang memberikan fasilitas pembelajaran pada mahasiswa secara independen. Kalau dulu lebih banyak satu arah dari dosen kepada mahasiswa, tetapi kita harapkan tidak satu arah, tetapi justru ya mahasiswanya itu kita kedepankan. Gunakan bentuk-bentuk dalam kuliah itu, misalnya saja magang KKN, menghadirkan praktisi yang tadi sudah saya sampaikan, sesuai dengan IKU yang keempat misalnya saja, dan kita juga akan me-RPL-kan rencana pembelajaran lampau di mana mereka-mereka yang misalnya saja belum S2 tapi tetap bisa mengajar di S1 dengan RPL. Di S3 bisa saja di RPL-kan walaupun pengajarnya belum doktor. Kalau dia mempunyai kualifikasi akademik dan praktek yang selevel dengan RPL yang ya standarnya 9 misalnya. Termasuk proyek-proyek yang melibatkan mahasiswa. Kita dorong para dosen mengajak mahasiswa untuk riset, untuk pengabdian, dan untuk pendidikannya. Bagaimana strategi perguruan tinggi kita dalam merespon perubahan yang begitu cepat itu dan untuk meningkatkan kualitas SDM? Ya, diselenggarakan PJJ boleh,
tetapi dengan persyaratan-persyaratan yang sangat limitatif, yang sangat ketat. Tidak boleh hanya sekedar PJJ itu untuk mendapatkan revenue generating. Jadi tidak kuliah ya boleh, nanti lulus begitu. Tidak boleh. Tetap harus ada proses kegiatan-kegiatan belajar mengajar dengan standarisasi yang baik. Kemudian kita gunakan pembelajaran daring. Teknologi kita sekarang ini sudah kita lakukan terus-menerus, termasuk sekarang ini, karena melakukan percepatan pertumbuhan mahasiswa dalam pariwisata misalnya, penerapan sistem pembelajaran daring dalam SPADA 4.0 dan ID Range, serta pengembangan mata kuliah daring nasional. Kami membuat kebijakan agar kuliah daring ini juga menarik. Kita mencoba para mahasiswa kalau milenial ini kita libatkan untuk membuat inovasi-inovasi, membuat tayangan-tayangan yang bagus, yang menarik manakala kuliah itu dijalankan. Secara substansi tentu dosen pengampu mata kuliah itu yang bertanggung jawab substansinya, sedangkan animasi, perbaikan-perbaikan tampilan dan sebagainya itu bisa dikerjasamakan dengan para mahasiswa. Reorientasi kurikulum menyesuaikan dengan era revolusi industri 4.0. Tentu kurikulum harus sangat dinamis, mengikuti perkembangan dunia usaha dan dunia industri, sehingga para lulusan tidak gagap, tidak gamang, dan tidak ragu memasuki dunia kerja. Reorientasi kurikulum ini juga kami harapkan para profesional di dunia usaha dan industri ikut duduk bersama mendesain kurikulum. Agar apa? Agar apa yang dilakukan di kampus itu nanti tidak jauh berbeda, bahkan kampus kita harapkan menjadi garda terdepan perubahan industri dan dunia kerja. Percepatan penyediaan dosen dengan rekognisi pembelajaran lampu atau RPL tadi sudah saya sampaikan. Jadi dosen-dosen yang profesional dari dunia industri dan dunia usaha yang belum magister, belum doktor, bisa saja kita tarik dengan sistem RPL ini. Saudara-saudara, ini adalah implementasi untuk Merdeka Kampus mahasiswa S2 dan S3. Setidak-tidaknya ada 8 contoh bentuk kegiatan ini. Tadi sudah saya katakan, magang atau praktek kerja sudah kita lakukan, asistensi mengajar di satuan pendidikan kita juga sudah lakukan, penelitian atau riset juga sudah kita lakukan, proyek kemanusiaan kita dorong termasuk terus-menerus bagaimana kampus hadir untuk kemaslahatan umat kita. Proyek kemanusiaan ini. Kegiatan kewirausahaan dengan entrepreneurship-nya, karena ini mempercepat realisasi dari IKU pertama tentang jumlah lulusan, apakah menjadi seorang pegawai, apakah dia sekolah lagi atau menjadi wirausaha. Proyek atau studi independen kita dorong dan membangun desa atau ada kuliah KKN terbaik, kuliah kerja nyata tematik atau KKN. Kita sudah lakukan setidak-tidaknya sudah 3 kali selama pandemi COVID, UNS melakukan KKN tematik yang pada waktu itu dibuka oleh Bapak Menteri Bapak Menteri Desa, kemudian Wakil Menteri Desa, kemudian Pak Gubernur dan sebagainya. Dan mereka mengapresiasi langkah UNS untuk membuat terobosan KKN tematik. Karena kalau tidak segera menyesuaikan dengan saat pandemi ini, tentu kita tidak bisa
menyelesaikan program-program kurikulum kita, di mana satu di antaranya adalah ada kegiatan KKN. Beberapa hal yang harus kita sampaikan kepada para mahasiswa magister dan program doktor, misalnya saja kita selalu mengupdate dan mengupgrade apa yang dinamakan sebagai penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi kita, khususnya di S2 dan S3 untuk meningkatkan mutu. Secara khusus, kita sudah mempunyai peraturan rektor nomor 17 tahun 2018 dan kita update kembali menjadi peraturan rektor tahun 2020 nomor 23. Apa yang ada di sana? Nih, kita lihat yang berkaitan dengan capaian pembelajaran program magister. Mari bersama-sama sejak hari ini, saudara-saudara, para mahasiswa S2 dan S3, kenali target sejak awal. Kalau saudara itu tahu betul tentang target sejak awal, memudahkan untuk itu. Tetapi kalau tidak tahu, ya agak susahan. Tahap-tahapannya misalnya saja kalau kita di S2 ada kuliah teori 2 semester, setelah itu tesis, kemudian bisa ikut seminar atau posting seminar nasional atau internasional, dan ada publikasi jurnal nasional yang diaksep atau jurnal internasionalnya. Artinya apa? Ini standarisasi intake, dites, standarisasi proses, ada kuliah teori, ada penyusunan tesis, dan ada aktiviti nasional seminar atau internasional seminar. Ini adalah tahapan-tahapan untuk S3. Jadi kalau dulu pernah ada tahapan itu sekitar 8 atau 9, dan sekarang kita potong tahapan ini menjadi lebih ramping dan lebih cepat. Nah, ini. Ini untuk tesis. Jadi tahapannya ada 4 tahapan untuk S2. Jadi seminar dan ujian proposal, kemudian seminar kemajuan riset dan naskah publikasi, seminar hasil dan karya publikasi, dan ujian tesis. Kalau saya melihat, saudara-saudara yang magister ini tinggal nunggu waktu saja. Teori, kemudian tahapan-tahapan penyelesaian ini diselesaikan. Saya berharap 2 tahun itu selesai. Bahkan ada yang kurang dari itu. Cukup banyak yang bisa menyelesaikan 17 bulan, 18 bulan, dan sebagainya. Ini kalau S3, sama dengan S2, tembak dengan senapan tentang targetnya apa. Targetnya apa? Lulus S3. Kalau targetnya lulus itu S3, maka kenali sejak awal apa saja yang harus dilakukan. Ini tahapannya hampir sama. Ini posting seminar internasional dan jurnal internasional. Bedanya adalah kalau di S3 reputasi internasional yang kita dorong, di S2 reputasi nasional dan jika mungkin reputasi internasional. Di S3 reputasi internasional yang kita dorong agar mempunyai standarisasi tentang rekognisi perguruan tinggi dengan perguruan tinggi asing. Sekarang dengan peraturan rektor nomor 23 tahun 2020 ini, maka penyelesaian disertasi jauh lebih cepat, lebih mudah dengan 7 tahapan. Ya, setelah kuliah teori kita harapkan 8 bulan selesai. Nilai keluar atau belum keluar
bisa saja diajukan seminar nasional dan seminar hasil dan kemajuan naskah disertasi. Ya, nah, ini ujian seminar dan proposal dulu, setelah itu kemudian kelayaan dan tertutup dan terbuka. Ya, terbuka ini sekarang sifatnya adalah alternatif. Jadi bisa saja tidak sampai ujian terbuka, hanya sampai ujian tertutup. Persyaratannya apa? Persyaratannya harus mempunyai publikasi Q1 atau Q2 1. Ya, atau Q3 2 atau Q3 1 Q4 1. Jadi kalau punya Kiki tadi, ya bukan Kiki Maria, ya punya Kiki tadi tidak perlu ujian terbuka. Namun demikian, walaupun sudah punya Q1, Q2, 1, Q3, 1, Q4, 1 atau 2 Q2, Q3 boleh tidak ujian terbuka. Tetapi manakala walaupun saya sudah punya Q, pengen tetap ujian terbuka, ya kita bisa selenggarakan juga. Fakultas Teknik, baru saja saya kemarin menandatangani ujian ijazahnya dia S3 tanpa ujian terbuka. Karena apa? Karena dia punya 1 Q1. Saya berharap para peserta S3 sudah melihat ini tadi. Ini, kenali target sejak awal. Karena apa? Karena tahapan-tahapan ini utamanya, mohon maaf, publikasi ini. Ini ya, kalau publikasi ini tidak digarap dan tidak dipersiapkan dengan baik, itu biasanya akan menghambat. Namun demikian kami juga membuat kebijakan sesuai dengan Peraturan Rektor nomor 23 tahun 2020 ini, yakni manakala disertasinya sudah siap setelah ujian kelayakan, bisa saja ujian tertutup, bahkan terbuka, walaupun karya publikasinya belum ada. Caranya apa? Mengajukan kepada ketua program agar bisa diproses ujian tertutup atau bahkan terbuka, tetapi jika sudah lulus sampai ini, kami tidak memperbolehkan untuk mengambil ijazahnya ya atau wisudanya. Sebelum apa? Sebelum karya publikasi nasional atau internasional yang wajib sebagai luaran atau output itu belum terrealisasi. Tapi proses sampai ini sudah selesai. Artinya apa? Artinya bisa saja waktunya dipangkas, jangan hanya menunggu publikasi internasional, kemudian tidak melakukan aktivitas ujian tertutup, bahkan ujian terbuka. Artinya apa? Kebijakan-kebijakan ini adalah kebijakan dalam rangka mempercepat proses, tetapi tidak mengurangi mutu atau kualitas lulusan kita. Prosesnya jalan, mutunya juga bagus, dan publikasi kita juga terjaga. Merdeka belajar dan kampus Merdeka, mari kita menikmati bersama-sama proses jenjang pendidikan S2 dan S3 di UNS dengan apa? Prinsip lulus tepat waktu, bermutu, terakselerasi, dan mengakselerasi diri. Dan tentu kita harapkan semua lulusan ini harus mempunyai daya saing tinggi. Kita terus-menerus memperbaiki sistem, memperbaiki kurikulum, agar Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka ini bisa terrealisasi dengan baik. Ya, saya tadi sudah sampaikan bahwa 6 Oktober kita menjadi PTNBH
kita berharap PTNBH akan membawa terbang UNS menuju ke kampus kelas dunia. Jadi World Class University akan kita terbangkan dengan pesawat PTNBH Universitas 11 Maret. Mari kita doakan, saya juga ikut memanjatkan doa agar saudara-saudara setelah masuk menjadi mahasiswa magister atau program doktor, saudara-saudara bisa ikut program ini dengan baik dan menyelesaikan program magister dan doktor ini. Saya berharap semuanya bisa lulus dengan cum laude. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf manakala ada kesalahannya, dan selamat dan sukses untuk bergabung di Kawah Chandra di Muka Universitas 11 Maret, Universitas nomor 1 UNS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rektor telah memberikan pengetahuan, wawasan, serta achievement motivation untuk konsisten atas komitmen mahasiswa sampai dengan lulus. Menjadi insan yang unlimited dan berkarakter untuk Industri 4.0 dan Society 5.0. Begitu kutipan yang bisa saya sampaikan dari kuliah perdana Bapak Rektor baru saja. Sekali lagi kami ucapkan selamat telah menjadi bagian dari Civitas Akademika Universitas 11 Maret. Momentum ini juga sekaligus menjadi peristiwa berharga bagi Bapak Ibu mahasiswa baru karena bertepatan dengan ulang tahun Universitas 11 Maret PTNBH ke-45 pada tanggal 11 Maret 2021. Dirgahayu UNS Jaya Jaya Jinaya Bangun Nagari. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya adalah pembacaan doa oleh Bapak Afif Nur Cahya, Sarjana Sains. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas 11 Maret, Wakil Rektor, Bapak Ibu Dekan, dan seluruh jajaran pimpinan Universitas 11 Maret, mahasiswa baru yang kami cintai, marilah sejenak kita mengikhlaskan hati, memanjatkan doa, agar supaya kegiatan kita pada pagi hari hingga berakhir nanti mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan kami menghantarkan doa menurut ajaran Islam bagi Bapak Ibu yang memiliki keyakinan lain, dimohon menyesuaikan sesuai dengan keyakinan masing-masing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nahmaduka ya Allah hamdas syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulikal karim nabiyyikal amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummati ila yaumiddin. Ya Allah, kami bermohon kepadamu ya Rabb, dengan segala kerendahan hati, perkenankan kami memanjatkan puji syukur atas segala nikmat, rahmat dan karunia-Mu yang telah Kau anugerahkan kepada kami, sehingga kami semua dapat bergabung secara daring pada pelantikan dan kuliah perdana mahasiswa baru S2 dan S3 Universitas 11 Maret dalam keadaan sehat walafiat. Ya Allah, jadikanlah kegiatan ini selalu dalam naungan ridha-Mu. Ya Allah, ya Rabb, dengan segala sifat dan ampunan-Mu, kami mohon, ampuni segala dosa-dosa kami, sentuh hati kami, jiwa kami, agar mau bertobat dari segala dosa-dosa yang pernah kami kerjakan. Ya Allah, kami mohon dengan setulus jiwa raga kami dan bertafakur di hadapan-Mu,
agar Engkau selalu memberikan petunjuk ke jalan yang lurus, sebagaimana orang-orang yang Engkau beri nikmat dan Engkau ridhoi. Allahu ya Fattah, Engkau telah membuka pintu kesempatan kepada mahasiswa baru kami untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu ke jenjang magister dan doktor di Universitas 11 Maret ini. Jadikanlah segenap ilmu yang mereka serap, ilmu yang barokah, yang mampu menghantarkan mereka menjadi insan yang cendekia, mandiri, dan bernurani. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, anugerahkan kepada para mahasiswa baru kekuatan dan ketabahan ketika mereka menghadapi hambatan dan cobaan. Bentangkanlah jalan kemudahan dalam mengarungi kehidupan ini. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, bangsa kami sedang menghadapi berbagai macam ujian di masa pandemik ini. Dengan kekuasaan-Mu, berikanlah pertolongan serta kekuatan lahir dan batin kepada bangsa kami, agar mampu menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang kuat, damai, harmonis, dan sejahtera, dan selalu dalam naungan ridha-Mu. Ya Allah, berikanlah kemudahan bagi Universitas 11 Maret untuk meningkatkan kontribusi dalam menciptakan sumber daya manusia yang mampu membantu mengatasi permasalahan di negeri ini. Allahumma ja'al jam'ana hadzal jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, demikian rangkaian acara pelantikan dan kuliah perdana mahasiswa baru program Magister dan Doktor periode 2 tahun akademik 2020-2021 Universitas 11 Maret. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran melalui daring Zoom, atensi dan antusiasme yang begitu luar biasa. Semoga energi dan semangat yang terpancar pada hari ini tetap membara hingga lulus nanti. Tetap sehat, semangat, dan bahagia. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam pelaksanaan acara hari ini. Saya Angga Cahyani Utami undur diri. Selamat pagi menjelang siang. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Mohon maaf Bapak Ibu, ini sudah selesai. Zoom akan kita tutup. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam kami menyelenggarakan kegiatan hari ini.